Eh, Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga dengan doa kali ini pembelajaran kita dapat dimudahkan oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Silakan salah satu bisa memimpin berdoa. Mas Iqbal. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelumnya Ibu cek kehadirannya dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil, hadir semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silahkan dirapikan tempat duduknya, dilihat kanan kirinya ada sampah atau tidak. Kalau ada silahkan diambil, nanti bisa dibuang ke tempat. Hari ini sudah siap belajar? Kok tidak semangat? Agar lebih semangat, coba kita game dulu ya. Gamenya mudah saja. Nanti cluenya tirukan apa yang Ibu katakan. Nah, nanti kalian cuma niruin apa yang Ibu katakan ya. Sudah paham? Paham. Kita mulai ya. Nanti kalian tirukan. Bebek bebek ayam ayam bebek bebek ayam. Bebek ayam ayam bebek ayam. Ayam ayam bebek bebek. Ayam ayam bebek bebek. Bebek ayam bebek ayam. Bebek ayam bebek ayam. Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Sudah semangat untuk belajar? Sudah. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi apa? Masih ada yang ingat? Sebab-sebab terjadinya peristiwa? Ada yang masih ingat apa sebab yang paling utama? Ya, apa? Ya, penyebab yang paling utama terjadinya Fathu Mekah ini yaitu kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah, di mana perjanjian yang salah satunya yaitu antara kaum muslimin dan kaum Quraisy bersepakat untuk berdamai selama 10 tahun. Namun baru 2 tahun tapi kaum Quraisy sudah melanggarnya. Nah, hari ini kita akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan peristiwa Fathu Mekah. Nah, dari pembelajaran ini diharapkan nanti setelah kita belajar tentang faktor-faktor keberhasilan Fathu Mekah, yang pertama setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan dapat menelaah faktor-faktor keberhasilan Fathu Mekah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menciptakan rasa cinta damai di masyarakat. Untuk selanjutnya, Ibu ada kuis. Nah, silahkan dibuka HP kalian. Nah, silahkan dibuka linknya. Nanti setelah muncul seperti ini bisa dimulai. Sudah siap semua? Start. Ya, silahkan dikerjakan dalam waktu 5 menit.
ambil nilainya. Kita lanjutkan ke materi hari ini. Hari ini kita akan membahas faktor-faktor keberhasilan peristiwa Fathu Mekah. Nah, di sini Ibu ada gambar. Nah, silakan dilihat ya gambarnya. Nah, ada dua gambar. Yang pertama yang di sebelah kiri, yang kedua ada di sebelah kanan. Silakan diamati dulu. Sudah? Kira-kira setelah mengamati, adakah pertanyaan atau ada yang mau menanggapi tentang gambar ini? Saya mau mencoba menanggapi. Ya, Ini gimana? gambar pertama itu kan Ka'bah masih dikelilingi berhala. Ya. Ya. Nah, setelah peristiwa Fathu Mekah, berhalanya sudah tidak ada di sekitar Ka'bah. Iya, benar sekali. Nah, kira-kira kenapa ya kok sebelumnya itu ada banyak berhala di situ? Nah, terus kemudian di sana ada gambar Ka'bah tapi nggak ada berhalanya, sudah hilang berhalanya. Nah, untuk menjawab itu semua nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, kalian nanti diskusikan ya. Setelah ini Ibu akan bagikan lembar kerja untuk kalian berdiskusi. Silahkan berkelompok 3 atau 4 orang ya. Nah, silahkan didiskusikan tentang materi kita hari ini. Untuk memudahkan kalian dalam mencari informasi, silahkan kalian bisa menyimak video di depan ya. Tidak musuhnya ibadah, ia pun memasukkan yang sekencang-kencangnya menimbulkan masyarakat kafirulans agar mau meninggalkan pemiluannya. Wahai keluarga besar Quraisy, Sambil melihat video, silahkan kalian diskusikan ya. Ini mana mungkin Muhammad yang kita usir itu jadi memiliki kekuatan pasukan yang besar. Ayo sambil dulu. jangan kalian dengarkan wanita ini. Sungguh aku semalam berada dalam kemah umat muslim. Betapa besarnya kekuatan pasukan yang ada di depan mataku itu. Masa berjalan lancar, sebenarnya masih punya cerita masing-masing dan sebagian tetap di Masjidil Haram. Dari sisi tampak Rasulullah dari Islam dan Rasulullah sebagai seorang pemuka pemerintah yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat ini. Sehingga terjadi apa yang diharapkan Rasulullah SAW bahwa tidak akan Sudah selesai berdiskusi? Ya. Ia pun memasukkan yang Nah, setelah berdiskusi, silahkan nanti perwakilan dari satu kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan. Dimulai dari kelompok 1. Ya, silakan. Faktor keberhasilan menurut kelompok 1 yaitu yang pertama, Rasulullah menggunakan strategi perang yaitu hanya untuk memberi peringatan. Yang kedua, Abu Sufyan menyatakan masuk Islam. Dan yang ketiga, timbul rasa ketakutan pada orang-orang kafir Quraisy sehingga tidak mampu berbuat apa-apa. Dan yang terakhir, penghancuran segala bentuk kemusyrikan di sekitar Ka'bah. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Beri. Sudah maju semua ya. Nah, dari materi kita hari ini, untuk penguatan tentunya dari peristiwa Fathu Mekah ini kita bisa
bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan itu kita memerlukan sebuah perjuangan. Seperti tadi sikap simpatik Rasulullah dalam menyikapi peristiwa ini untuk mencapai keberhasilan menaklukkan kota Mekah itu juga perlu perjuangan. Nah, hal itu perlu kita teladani. Nah, nanti kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jika kalian ingin mencapai suatu keberhasilan, tentunya kalian perlu yang namanya sebuah perjuangan. Ya. Selanjutnya, ada yang bisa menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada materi kali ini. Salah satu bisa menyampaikan kesimpulan. Saya dulu. Ya, ulang. Fakta-fakta keberhasilan Mekah itu antaranya adalah Rasulullah menggunakan strategi orang syaraf, yaitu hanya untuk memberi peringatan. Yang kedua, Abu Sufyan menyatakan masuk Islam. Ketiga, timbul rasa ketakutan pada orang-orang kafir Quraisy sehingga tidak mampu berbuat apa-apa. Keempat, penghancuran segala bentuk kemusyrikan di sekitar Ka'bah. Ya, itu tadi ya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kita tahu bahwa faktor-faktor keberhasilannya itu ada 4. Yang pertama, Rasulullah memakai strategi perang syaraf yang hanya untuk memberi peringatan pada kaum Quraisy. Kemudian yang kedua, Abu Sufyan yang merupakan pemimpin kaum Quraisy itu masuk Islam. Nah, yang ketiga ada timbul rasa ketakutan pada orang-orang kafir Quraisy sehingga tidak mampu berbuat apa-apa ketika kaum muslimin datang ke Mekah. Nah, yang keempat, penghancuran segala bentuk kemusyrikan di sekitar Ka'bah. Nah, tadi ya, jadi gambar tadi itu kenapa berhalanya hilang, karena setelah terjadi peristiwa Fathu Mekah tadi, semua berhala itu dihancurkan oleh Rasulullah. Nah, di sini sudah paham semua? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Karena sudah paham, untuk evaluasi silahkan kalian nanti kerjakan soal yang sudah ibu kirimkan di WA kalian melalui Google Form ya. Nanti kalian bisa mengerjakan di rumah secara individu dan dikerjakan secara jujur. Selanjutnya, adakah yang mau menceritakan pengalaman belajar hari ini? Mbak Putri. Nah, setelah kita belajar memakai kuis tadi gimana? Menyenangkan Bu, dari kami kayaknya tapi menyenangkan. Terus tadi diskusinya juga bagus, seru banget. Oh iya, terima kasih Mbak Putri sudah berikan tepuk tangan. Nah, sudah selesai ya materi kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian baca materi tentang haji wada. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tersebut. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Ibu. Jangan lupa tetap semangat dan belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.